Selamat datang di channel YouTube Info SKB. Sahabat sukses calon peserta SKB. Channel YouTube Info SKB menyediakan berbagai macam kebutuhan calon peserta SKB seperti materi, soal, dan tryout. Nantikan video-video dari kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang kompetensi profesional, materi IPA, sistem gerak manusia. Langsung saja kita akan menuju ke materi. Gerak manusia. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang. Tulang itu sebagai alat gerak pasif dan juga otot sebagai alat gerak aktif. Rangka. Berdasarkan letaknya, rangka terdiri dari 1. Rangka endoskeleton. Rangka dalam adalah rangka yang terletak di dalam tubuh. Atau yang kedua, seperti ini. Gambarnya ya, itu rangka endoskeleton. Kemudian yang kedua adalah exoskeleton atau rangka luar. Adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya, rangka pada hewan avertebrata seperti arthropoda dan moluska. Sekarang kita ke rangka manusia. Fungsi rangka manusia itu beberapa macam. 1. Untuk bergerak ketika dikehendaki oleh otot, untuk memberi bentuk tubuh, untuk menjaga agar organ tubuh tetap berada di tempatnya, untuk melindungi organ-organ penting tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang kelima, tempat melekatnya otot. Yang keenam, menegakkan tubuh. Yang ketujuh, tempat pembuatan sumsum. Dan yang kedelapan, menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang. Itu fungsi rangka manusia. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk tulang manusia. Tulang pipih, seperti gambar di samping ini tulang pipih namanya. Kemudian selanjutnya adalah tulang pendek. Nah, ini tulang pendek, letaknya berada di tangan kita. Tulang pendek. Tulang pipa. Letaknya itu di seperti gambar tersebut ini. Tulang pipa, ini ya. Itu bentuk-bentuk tulang dari pipih, pendek, dan pipa. Selanjutnya, tentang persendian. Macam-macam persendian. Sendi peluru. Sendi peluru itu terletak di antara ketiak itu ya. Sendi peluru. Salah satunya di situ. Sendi engsel. Engsel itu terletak di siku kita, entah tangan ataupun kaki. Lutut kita itu juga engsel. Sendi putar. Sendi putar itu terletak di kepala kita yang kemudian bisa berputar. Sendi pelana. Sendi pelana itu di sekitar jari-jari kita. Kemudian ada sendi geser. Ya. Sendi geser itu pun ada juga, seperti gambar di samping ini. Coba kita langsung ke pembahasan soal. Soal yang pertama. Berdasarkan arah geraknya, gambar tersebut menunjukkan sendi A. Peluru, B. Pelana, C. Putar, D. Engsel, atau E. Geser. Coba kita jawab. Jawaban yang benar adalah ya, sendi peluru ya. Penjelasannya adalah
Gambar tersebut menunjukkan sendi yang menghubungkan antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Arah gerak dari sendi tersebut adalah ke segala arah, sehingga jawaban yang tepat adalah sendi peluru. Selain menghubungkan tulang belikat dan tulang lengan atas, sendi peluru juga menghubungkan antara tulang paha atas dan tulang panggul. Soal nomor 2. Tulang hasta terletak di antara tulang-tulang A. Lengan atas dan pengumpil. B. Lengan atas dan pergelangan atas. C. Pengumpil dan pergelangan tangan. D. Pangkal lengan dan tangan. Atau E. Lengan atas dan pengumpil. Jawabannya adalah lengan atas dan pergelangan atas. Penjelasannya, tulang hasta bersama tulang pengumpil membentuk tulang lengan bawah. Jadi letak tulang ulna adalah di samping tulang radius di antara tulang carpus dan tulang humerus. Begini. Seperti gambar di samping ini. Ini tulang hasta. Soal yang ketiga. Tulang yang mempunyai bentuk pipih antara lain tulang paha dan tulang ubun-ubun, tulang pergelangan tangan dan tulang jari, tulang ubun-ubun dan tulang rusuk, tulang jari dan tulang paha, atau tulang paha dan tulang belikat. Coba kita cari jawabannya. Ya, betul. C. Tulang ubun-ubun dan tulang rusuk. Penjelasannya adalah tulang pipih berbentuk pipih. Contohnya tulang ubun-ubun, tulang-tulang bahu, tulang dada, tulang rusuk, dan tulang pinggul. Selain bentuk pipih, ada pula tulang yang berbentuk pipa, berbentuk bulat panjang. Contohnya, tulang lengan, tulang paha, tulang kering, tulang betis, dan tulang ruas jari. Ataupun tulang pendek, bentuknya bulat tetapi pendek, di dalamnya seperti bunga karang berongga. Contohnya, ruas-ruas tulang belakang, tulang-tulang pergelangan kaki, dan tulang-tulang pergelangan tangan. Soal nomor 4. Pernyataan yang tidak benar mengenai rangka adalah A. Rangka sebagai pelindung organ-organ penting. B. Rangka sebagai tempat melekatnya otot. C. Rangka terbentuk dari bahan nitrogen. D. Rangka memberi bentuk tubuh. Atau E. Tempat pembuatan sel-sel darah. Jawabannya C. Rangka terbentuk dari bahan nitrogen. Penjelasannya adalah fungsi rangka itu untuk ketika dikehendaki otot, memberi bentuk tubuh, menjaga agar organ tubuh tetap berada di tempatnya, melindungi organ-organ penting tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru, tempat melekat otot, menegakkan tubuh, tempat pembuatan sumsum, dan menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang. Soal selanjutnya. Hubungan antara tulang di mana hanya memicu gerakan satu poros adalah titik-titik, contohnya titik-titik. Sendi engsel, persendian pada jari kaki. Sendi pelana, persendian antar metacarpal dan karpal. Sendi putar, persendian antar tulang kepala dan tulang atas. D. Sendi luncur, persendian antar tulang telapak tangan. Atau E. Sendi geser,
persendian antar ruas-ruas tulang belakang? Jawabannya adalah ya, sendi engsel, persendian pada jari kaki. Penjelasannya adalah sendi engsel merupakan persendian di mana hanya memungkinkan gerakan satu arah, seperti pada siku tangan maupun pada persendian jari kaki dan tangan. Seperti itu gambarnya. Terima kasih. Nantikan video-video dari kita selanjutnya ya. Assalamualaikum.